Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itsnaini Noftika Rahmawati, NIM 2020 SEK58 dari kelas A1 Sikesha, Program Studi Ekonomi Syariah dari kampus ITB AHS Indonesia. Perkenankan, saya di sini untuk menyampaikan testimoni dari kursus Sikesha ini dan penggunaan aplikasi Sikesha. Kursus Sikesha ini sangat berguna dan tentunya bermanfaat terutama bagi saya, karena saya seorang mahasiswa ekonomi syariah yang menginginkan penguasaan materi maupun prakteknya. Kursus Sikesha ini dikemas ringkas selama kurang lebih 2 bulan, serta diakui SKS-nya sejumlah 3 SKS. Kemudian, manfaat lain dari kursus ini adalah dapat mengenal teman-teman baru dari perguruan tinggi lain dan pengajar teknisi maupun akademisi yang sangat detail dalam penyampaian materinya. Sekian testimoni dari saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Sikesha. Pertama-tama kita akan mengubah wallpaper. Kita klik admin, kemudian utility, kemudian wallpaper. Pilih wallpaper desktop dan pilih foto yang kita inginkan. Kemudian klik simpan. Sehingga wallpaper akan terganti sesuai keinginan kita. Kemudian kita akan membuat tabel password. Klik admin, tabel password, klik tambah, kemudian isikan password sejumlah 10 digit, kemudian nama pemegang password, kemudian nama pejabat. Setelah itu kita klik simpan, exit. Kemudian yang kedua, kita akan membuat lagi. Klik admin, tabel password, kemudian klik tambah, isikan password sejumlah 10 digit, kemudian nama pemegang passwordnya. Kali ini kita akan membuat admin, kemudian isikan kode jabatan sejumlah 10 digit, lalu jabatannya kita ganti admin, lalu kemudian isikan nama pejabatnya. Setelah itu, klik simpan. Selanjutnya kita akan membuat admin yang lain. Klik admin, kemudian tabel password, klik tambah, isikan password 10 digit, kemudian nama pemegang password. Kali ini kita akan membuat operasional, kemudian kode jabatan 10 digit, dan jabatannya kita ganti operasional, KA operasional. Kemudian kita isikan nama pejabatnya. Setelah itu kita klik simpan, lalu exit. Kemudian yang ketiga, klik admin dan tabel password lagi. Klik tambah, ketikkan passwordnya dan nama pemegang passwordnya. Kali ini kita akan membuat pembiayaan, kemudian isikan kode jabatannya 10 digit, lalu jabatannya kita ganti KA pembiayaan. Dan yang terakhir, kita isikan nama pejabatnya, lalu klik simpan dan exit. Kemudian
Kita akan membuat lagi yang keempat. Klik tambah, isikan passwordnya. Kemudian nama pemegang password. Kali ini kita akan membuat KA keuangan. Kemudian kode jabatan 10 digit. Dan jabatannya kita ganti menjadi KA keuangan. Lalu isikan nama pejabatnya. Dan klik simpan, lalu exit. Kemudian kita akan membuat admin kasir. Klik admin, lalu tabel password, klik tambah, kemudian isikan passwordnya 10 digit, lalu nama pemegang password, dan kode jabatan 10 digit. Kemudian jabatannya kita ganti menjadi kasir, dan nama pejabatnya juga kita ganti. Lalu klik simpan dan exit. Kemudian kita akan membuat CS tabungan. Klik admin, tabel password, klik tambah, isikan password 10 digit lagi. Kemudian nama pemegang passwordnya. Lalu kita isikan kode jabatannya. Kemudian jabatannya kita ganti menjadi CS tabungan atau tabungan. Lalu kita isikan nama pejabatnya. Klik simpan dan exit. Kemudian kita akan membuat CS pembiayaan. Klik tambah, isikan passwordnya. Nama pemegang passwordnya yaitu CS pembiayaan. Kemudian kode jabatannya 10 digit. Lalu jabatan kita ganti pembiayaan. CS pembiayaan. Dan nama pejabatnya juga kita isi. Kemudian kita klik simpan lalu exit. Kemudian kita akan membuat admin CS tabungan. Isikan passwordnya, kemudian nama pemegang password, CS tabungan, lalu kode jabatannya. Lalu nama pejabatnya kita ganti menjadi tabungan. Dan nama pejabatnya juga kita ganti. Klik simpan dan exit. Kemudian untuk melihat setting parameter, kita klik tabungan, lalu ke ketentuan proses. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik saja nama tabungan. Lalu muncul seperti ini. Selanjutnya, sistem saldo tabungan akan muncul seperti ini. Setelah itu, sistem bagi hasil tabungan akan muncul revenue sharing dan profit sharing. Kemudian saldo minimum penarikan, saldo minimum memperoleh bagi hasil, pemotongan pajak, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan menjelaskan register tabungan. Pertama-tama kita klik buku hijau, lalu daftar anggota simpanan, lalu klik tambah, kemudian isikan data-datanya sesuai data yang tertera, misalnya Citra Pangestika, kemudian isikan tempat tanggal lahirnya, lalu alamat, kode pos,
kemudian kabupaten dan kecamatan, jenis kelamin, nama ahli waris dan hubungan keluarga, kemudian isikan pekerjaan dan jabatannya. Kemudian pilih rekening yang diinginkan, misalkan Wadiah. Kemudian kita pilih kelompoknya, klik simpan, lalu exit. Kemudian kita arahkan ke buku hijau, lalu yang kedua transaksi tabungan. Lalu kita isikan data-datanya mulai dari rekening, sandi transaksi, lalu keterangan transaksi, dan jumlahnya. Misalnya 1 juta. Lalu kita klik simpan, kemudian exit. Kemudian kita akan melakukan register anggota pinjaman. Kita pilih rekening dan kode pembiayaannya. Kemudian loan promotor atau AO-nya. Kemudian rekening penjamin dan kelompoknya. Kemudian kita klik simpan lalu exit. Kemudian kita akan masuk ke daftar akad. Di sini kita hanya perlu pilih rekeningnya, kemudian klik edit. Lalu isikan besar pembiayaan. Lalu besar margin atau ujrahnya. Kemudian pinjaman atau siklusnya dan jangka waktunya, lalu kita pilih bulanan, maka otomatis akan terisi. Lalu kita isikan agunannya, nilai agunan sebesar misalnya 50 juta, lalu kita pilih jenis agunannya, kemudian klik simpan. Lalu exit. Kemudian kita akan ke transaksi pencairan. Klik tambah. Lalu pilih jenis transaksinya, sandi transaksinya. Kemudian nomor rekening. Kemudian jumlah administrasinya. Misalnya 100.000 dan materai 10.000. Klik simpan, lalu exit. Kemudian kita akan melakukan pembayaran angsuran di transaksi angsuran. Klik tambah, pilih nomor rekening. Lalu sandi transaksi, kemudian klik simpan. Kemudian kita akan melakukan register akad mudharabah. Klik tambah, lalu pilih rekening, kode pembiayaan, AO, kelompok, dan nomor rekening penjamin. Setelah itu kita klik simpan lalu exit.
Kemudian kita akan melakukan register akad mudharabah. Klik edit. Tuliskan besar pembiayaan. Lalu klik bulanan. Kita isikan pinjaman ke berapa, jangka waktunya. Lalu kita isikan bagi hasilnya. Tuliskan agunannya, misalnya BPKB motor, lalu nilai agunan, dan jenis agunan. Kemudian klik simpan. Lalu klik exit. Kemudian kita akan melakukan pencairan akad mudharabah. Klik transaksi pencairan, klik tambah, isikan sandi transaksi dan nomor rekening nasabah. Lalu isikan administrasinya, misalnya 200.000, dan materai misalnya 10.000. Lalu klik simpan. Kemudian klik exit. Selanjutnya arahkan pada buku kuning, kita akan melihat laporan jurnal harian. Berikut adalah laporan jurnal harian. Kemudian kita akan melihat laporan keuangan neraca saldo. Berikutnya kita akan melihat register pembiayaan. Arahkan pada amplop merah, lalu klik register pembiayaan. Klik laporan register pembiayaan.